Oke, cek apakah suara saya terdengar. Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya tutorial kita 16:59. Ya, beberapa detik lagi mungkin jam 5 ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan tutorial kita. Ini merupakan pertemuan kedua kita ya di kelas TPB 23. Setelah yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang tutorialnya tentang gaya antar molekul sama larutan ya, Nak ya. Oke, kita akan masuk. Ini di layar kalian apakah sudah bisa terlihat? Terlihat. Oke, jadi kita lanjutkan tutorial pertemuan kedua. Itu adalah tentang sifat koligatif larutan. Oke, mungkin sebelumnya saya tanya dulu, ada yang masih ingat nggak sifat koligatif larutan yang kita pelajari? Itu ada 4, ada apa aja? Ada yang masih ingat? Kenaikan penurunan titik beku, penumpukan titik didih. Aha, apa aja? Bentar. Sifat koligatifnya yang pertama ada kenaikan titik didih. Oke, kenaikan titik didih lambangnya apa? Delta B, Bu. Kenaikan titik didih. Delta TB ya. Oke, ada T-nya, temperatur, jangan lupa, Ul. Oke, kemudian ada apa lagi? Penurunan tekanan uap, Bu. Boleh, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap, lambangnya apa? Delta. Delta P. Delta P, alright. Kemudian ada apa lagi yang ketiga? Betul sekali, penurunan titik beku. Kalau penurunan titik beku, berarti ada apa? Delta TF. Oke, yang terakhir tekanan osmotik. Tekanan osmotik lambangnya adalah pi, gitu ya. Nah, jadi kalian jangan melupakan sifat koligatif yang sudah pernah kita pelajari di kelas besar. Ada 4 ya, delta TB, delta P, delta TF, dan pi. Nah, tetapi ada satu hal lagi yang perlu diingat. Kalau kita mau menghitung sifat koligatif larutan, kamu jangan melupakan kalau larutan itu dia kan berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibagi menjadi 2. Nah, masih ingat nggak ada larutan apa saja? Elektrolit dan non-elektrolit. Betul sekali, ada larutan elektrolit, sama satu lagi adalah larutan non-elektrolit. Nah, nanti hati-hati ketika mau menghitung sifat koligatif larutan, untuk larutan-larutan yang sifatnya elektrolit, jangan lupa kamu kalikan dengan faktor Van Hoff ya. Masih kan nggak faktor Van Hoff apa simbolnya? Lambangnya adalah I gitu ya. I bisa dihitung dengan cara 1 ditambah N-1 dikali alfa gitu ya. Nah, di mana? Masih ingat nggak? N itu menunjukkan apa di sini? Jumlah ion. Betul sekali. N-nya menunjukkan jumlah ion, sementara alfa menunjukkan derajat ionisasi. Betul sekali, derajat ionisasi seperti itu ya. Nah, jadi kalau kamu ketemu dengan larutan elektrolit itu jangan melupakan faktor Van Hoff. Nah, masalahnya dari mana kamu tahu larutan itu sifatnya elektrolit atau non elektrolit? Nah, tinggal kamu ingat-ingat aja ya. Mungkin di KIDA 1 sudah pernah dibahas. Kalau yang termasuk ke dalam kelompok larutan elektrolit itu terdiri dari ada asam. Ingat nggak sih? Kemudian ada basa, terus satu lagi adalah garam ya. Jadi ini termasuk ke dalam kelompok larutan elektrolit. Ciri-cirinya apa? Kalau asam dia akan terionisasi menghasilkan H+. Kalau basa dia akan terionisasi menghasilkan OH- gitu ya. Kalau garam dia bisa terion tapi nggak ada H+, nggak ada OH-nya gitu-gitu. Oke ya. Nah, kemudian nanti kamu akan ketemu lagi dengan larutan non-elektrolit. Nah, yang sering muncul larutan non-elektrolit itu nanti ada 3 golongan. Nah, yang pertama adalah golongan gula. Ayo, ciri-ciri golongan gula gimana? Di kelas besar kayaknya pernah saya jelaskan. Kalau gula itu apa? Ciri-cirinya yang ujung namanya ada osa-osanya.
ya. Jadi misalnya apa? Ayo contohnya yang ujung namanya osa-osa. Glukosa, fruktosa. Betul sekali ya, glukosa, fruktosa, Sukrosa, Bu. betul sekali ya, sukrosa gitu ya. Nah, itu adalah kelompok gula. Jadi kalau kamu ketemu gula berarti dia adalah larutan yang non elektrolit, tidak menghantarkan listrik. Kemudian kelompok yang kedua yang sering kita temui di soal adalah kelompok alkohol. Nah, alkohol itu juga sering muncul ya. Dia adalah contoh larutan non elektrolit. Alkohol itu ciri namanya adalah ujungnya nol atau ujungnya ol. Contohnya apa? Contohnya metanol gitu kan ya, metanol, etanol, terus apa? Etilen glikol gitu ya, etanadiol gitu ya. Itu adalah contoh alkohol. Kemudian yang sering muncul juga yang masuk ke dalam larutan non elektrolit itu yang sering banget muncul adalah urea, nak. Ya. Nah, urea itu rumus molekulnya adalah CONH2 dua kali gitu ya. Jadi urea termasuk larutan non elektrolit. Kalau larutan non elektrolit berarti nggak usah kamu kalikan dengan faktor Van Hoff. Seperti itu. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bedanya antara larutan elektrolit dengan non elektrolit. Nah, kemudian hati-hati kalau kamu ketemu dengan larutan elektrolit. Misalnya kamu udah ketemu, oh itu asam, atau itu basa, atau itu garam. Nah, biasanya kita suka galau, Bu. Ini elektrolitnya kuat atau elektrolit lemah gitu ya. Nah, tinggal dilihat aja keterangan di soalnya, nak. Biasanya kalau dia elektrolit kuat, itu dia nggak dikasih keterangan di soalnya ya, jadi nggak ada keterangan apapun, jadi kamu boleh menganggapnya, kalau nggak ada keterangan derajat ionisasinya, kamu boleh menganggap itu elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat berarti dia terionisasi sempurna. Kalau terionisasi sempurna, maka nilai alfanya sama dengan 1. Nah, kalau kamu masukkan ke dalam rumus Van Hoff, ketika alfanya sama dengan 1, nak, berarti kan gini kan jadinya kan, I sama dengan 1 ditambah N-1, kalau dimasukin alfanya 1 berarti dikali 1 gini kan. Berarti kalau Bu Ayu bongkar, I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1. Atau I sama dengan N, seperti itu ya. Nah, jadi kalau elektrolit kuat, cara menghitung faktor Van Hoff-nya itu adalah setara dengan jumlah ionnya. Contohnya misalnya NaCl. Nggak ada keterangan NaCl-nya dia terionisasi sempurna atau enggak gitu ya. Boleh kamu anggap ini dia terionisasi sempurna, berarti alfanya sama dengan 1. Oleh karena itu, kalau kamu mau mencari faktor Van Hoff dari NaCl, berarti langsung saja I sama dengan jumlah ionnya. NaCl jumlah ionnya berapa? Na plus ditambah Cl min. Berarti berapa jumlah ionnya? Jumlah ionnya adalah 2 gitu ya. Berarti nanti faktor Van Hoff-nya adalah 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini, di kelas besar udah pernah ya. Jadi sifat koligatif yang 4 itu jangan sampai kamu melupakan persamaannya ya. Contohnya nih, misalnya mau menghitung penurunan tekanan uap. Nah, berarti ngitung delta P. Delta P bisa dihitung dari fraksi mol terlarut dikali P0 ya. Jadi fraksi mol terlarut, jangan lupa cara nyari XT gimana, nak? Fraksi mol terlarut sama dengan mol. NT per P. NT per NT plus NP. NT ditambah NP, seperti itu. Nah, tetapi cara menghitung delta P itu juga kita punya persamaan yang satu lagi, nak. Delta P bisa kita hitung dari P0 dikurang P. Ingat nggak? Ya. Nah, di sini ada lambang 0 gitu ya. Nah, kalau lambang 0 itu adalah miliknya pelarut, nak. Ya, jadi tekanan uap pelarut itu yang ada tanda 00-nya. Kalau P aja di sini berarti dia tekanan uapnya miliknya larutan, seperti itu. Nah, kenaikan titik didih delta TB bisa kamu hitung nanti dengan cara KB dikali molalitas ya. Nah, di sini ada lambang CMT, sini maksudnya adalah molalitas, lambangnya M kecil. Masih kan enggak, molalitas itu bisa dicari dengan cara seperti apa? Gram per mr Gram per mr dikali 1000 per gram pelarut gitu ya. Ya, jadi molalitasnya jangan lupa. Nah, tapi hati-hati, gram per mr yang dimaksud di sini itu adalah gram per mr miliknya zat terlarutnya. Seperti itu. Nah, tetapi delta TB kita ingat bisa dicari dengan cara lain ya. Delta TB itu bisa kita hitung dengan cara TB dikurang TB,
TB dikurang TB0 ya. Nah, ingat-ingatnya gitu aja nak. Kalau TB berarti apa nak? Kalau yang lambangnya TB itu menunjukkan titik didih dari larutannya ya. Sementara kalau TB0 itu adalah titik didih dari pelarutnya. Seperti itu. Yang ada 00-nya itu miliknya pelarut. Jadi kalau misalnya dia melibatkan pelarut air, artinya air mendidih di suhu berapa? 100 ya. Air mendidih suhu 100. Berarti kalau dia pakai pelarut air, walaupun TB0-nya nggak diketahui di soal, kamu harus hafal di luar kepala ya. Kalau air itu mendidihnya di suhu 100 derajat Celcius. Gitu ya. Soalnya keseringan kalau dia menggunakan pelarut air nggak dikasih tahu nak TB0-nya berapa. Jadi kita harus hafal lah di luar kepala ya. Nah, delta TF nanti juga cara menghitungnya mirip dengan delta TB gitu ya. Delta TF bisa dihitung dengan cara KF dikali molalitas ya. CMT di sini dia adalah molalitas gitu. Nah, tetapi delta TF juga kita bisa hitung dari nilai TF0 dikurang TF. Ingat aja yang ada 00-nya itu adalah miliknya zat pelarut, Kalau yang ada 00-nya itu adalah titik beku pelarut, kalau nggak ada 0-nya berarti dia titik beku larutan. Nah, kalau dia menggunakan pelarut air, berarti air membeku di suhu 0. Gitu ya. Satu lagi tekanan osmotik. Tekanan osmotik persamaannya adalah molaritas dikali R dikali T. Molaritas jangan lupa persamaannya. Boleh kamu cari dengan cara mol dibagi volume, tapi volumenya dalam liter. Atau molaritas boleh kamu uraikan gram per mr dikali 1000 per volume larutan tapi dalam mililiter. Nah, R-nya di sini adalah tetapan ya, 0,082. T-nya di sini adalah suhu, tapi jangan lupa kamu jadikan ke dalam Kelvin. Nah, kalau tekanan osmotik, khususon tekanan osmotik, itu nilai Pi-nya harus dalam satuan ATM. Karena nanti di sini tetapan kamu 0,082 itu liter ATM per mol Kelvin ya. Nah, makanya Pi-nya dalam ATM. Tapi kalau tekanan uap, ya satuan tekanan di sini ya mengikuti saja di soalnya nak. Kalau soalnya minta dalam bentuk ATM ya ATM. Kalau soalnya minta dalam bentuk mmHg atau cmHg ya ikuti saja. Seperti itu ya. Oke, nah coba kita sekarang aplikasikan ke soal. Soal yang pertama. Nah, Bu Ayu kasih tipsnya dulu kalau kamu mau mengerjakan soal ya nak ya. Jadi kalau mau mengerjakan soal, langkah pertama adalah kamu cek dulu. Di soal itu melibatkan larutan elektrolit apa non-elektrolit. Coba yuk kita baca soalnya. Pada saat suhu 30 derajat Celcius, larutan glukosa dalam pelarut alkohol dengan kadar 40%. Ayo, kalau kita lihat komposisinya, glukosa dalam alkohol, berarti ini larutannya elektrolit apa non-elektrolit? Betul sekali ya, dia adalah non-elektrolit. Simpen dulu, non-elit. Gitu ya, jadi triknya kalau ngelihat soal, cek dulu ini elit apa non-elit. Kemudian langkah yang kedua adalah cek dulu soal ini menggunakan konsep yang mana. Kan sifat koligatif ada 4. Ada penurunan tekanan uap, titik didih, titik beku, tekanan osmotik. Nah, coba cek. Di soal ini dia melibatkan sifat koligatif yang mana? Ayo. Penurunan tekanan. Betul. Jadi kita menggunakan konsep penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu apa, nak? Simbolnya? Penurunan Delta tekanan P. uap. Delta P ya. Nah, jadi dioret-oretan simpan dulu. Oh, kita tahu ini ada hubungannya dengan penurunan tekanan uap. Dioret-oretan tulis dulu. Delta P caranya ada 2. Bisa P0 dikali fraksi mol terlarut, atau delta P bisa dicari dari P0 dikurang P. Nah gitu. Jadi ini kita simpan dulu. Nah baru kita tulis diketahuinya di soal ini. Oke, diketahui larutan glukosa dalam pelarut alkohol. Nah larutan tersebut kadarnya 40% ya. Jadi
ada larutan glukosa dalam alkohol gitu ya. Nah, ini dia katanya memiliki kadar 40%. Nah, masih ingat nggak apa makna 40% di sini, Nak? Apa maknanya? Berarti larutannya itu 40% gitu nggak? Ya siapa? 40% itu maknanya apa? Benar, Zat terlarutnya siapa? Zat terlarutnya siapa? Alkohol, Ibu. Alkohol Juga. sisanya. Larutan glukosa dalam alkohol ya. Larutan glukosa dalam pelarut alkohol. Berarti zat terlarutnya siapa? Alkohol. Glukosa dan air, Ibu ya. Jadi 60%-nya air. 60-nya air. Larutan glukosa dalam pelarut alkohol. Berarti ada siapa di dalam apa? Ada dalam Glukosa dalam alkohol gitu kan? Iya Bu, ada glukosa di dalam alkohol. Gitu nggak? Setuju nggak? Iya Bu. Iya kan? Oke. Berarti Mbak Ayu nanya, zat terlarutnya siapa? zat pelarutnya glukosa. Glukosa Bu. Betul. Pelarutnya siapa? Alkohol. Iya, gitu ya. Jadi nggak selalu pelarut itu harus air. Nah, di soal ini kan dia maunya glukosa dalam alkohol kan? Berarti zat terlarutnya glukosa, nyambung nggak? Pelarutnya adalah alkohol. Seperti itu. Oke? Nah, berarti kalau ada makna larutan glukosa dalam alkohol 40%. Berarti apa makna 40% itu, Nak? larutan glukosanya, Bu ya. Berarti boleh kamu ibaratkan glukosanya itu adalah 40%, sisanya adalah pelarutnya. Berarti alkoholnya 60%. Nyambung nggak? Nyambung Bu. Oke, nah kemudian apalagi yang diketahui? Memiliki penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu apa berarti? Delta TP. Delta P ya, penurunan tekanan uap itu delta P-nya adalah 3,8 cm Hg. Nah, diketahui MR-nya glukosa. MR-nya glukosa adalah 180, kemudian MR-nya alkohol adalah 46. Alkohol di sini 46. Yang ditanya apa sih, Nakku? Tentukan tekanan uap pelarut alkohol pada suhu tersebut. Tekanan uap pelarut, berarti apa yang ditanyakan? P0, Bu. P0, betul sekali. Kebayang, Nakku, menganalisis soalnya? Mudah-mudahan kebayang ya. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung P0, kita menggunakan persamaan yang atas apa yang bawah nih? Karena punya rumus yang tadi disingkirkan dulu ini kan, yang Ibu kotakin. Oke, berarti dengan keadaan soal yang seperti ini kita bisa menggunakan rumus yang atas apa yang bawah? Yang atas, Bu. Yang atas, oke. Berarti kita nanti bisa menghitungnya dari apa? Delta P sama dengan P0 dikali XT. Gitu ya, Nak ya? Oke, berarti mencari P0 itu adalah delta P dibagi XT. Nah, delta P-nya sudah ada. Yang belum ada apanya, Nak? XT-nya, Ibu. XT, betul. Bisa nggak kita menghitung XT di sini? Bisa menghitung XT? Bisa lah ya. XT sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut gitu ya. Nah, berarti kita cari dulu rumus kita cari dulu mol terlarut. Berarti molnya glukosa. Ayo, gimana sih rumus dasar mol itu? Masa dibagi Masa dibagi MR, gram per MR. Nah, di sini diketahui glukosanya 40%. Nah, berarti kamu boleh memaknainya seperti ini, Nak. Bu, kalau aku misalkan massa totalnya adalah 100 gram, berarti glukosa 40% itu maknanya adalah ada 40 gram glukosa dalam 60 gram
alkohol. Nyambung ora? Nah, berarti nyari NT-nya adalah gram glukosanya 40 dibagi MR-nya glukosa 180. Berapa nih nilainya? 40 dibagi 180. 0,2. 222 ya? Hah. Oke, 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang NP-nya anakku. Siapa pelarutnya di sini? Alkohol. Alkohol. Berarti dengan cara gram dibagi MR. Gramnya alkohol 60, MR-nya 46. Berarti berapa tuh NP-nya? 1,304. 1,304. Oke, kalau gitu kita masukkan ke dalam persamaan XT. Jadinya adalah 0,222 per 1,526. Betul nggak? Gini. Ya, Bu. Iya, Ibu. Oke, hasilnya berapa nih? 0,145. 145. Nah, Bu, ini udah ketemu dong XT-nya. Kalau udah ketemu XT-nya, berarti tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang atas ini, Nak. Untuk menghitung P0 berarti delta P dibagi XT. Ya udah masukkan. Delta P-nya adalah 3,8. XT-nya adalah 0,145. Berapa tuh? 3,8 dibagi 0,145. 3 angka di belakang koma. 26,206. 206. Bu, satuannya apa? Tinggal kita intip aja. Di sini tekanannya apa satuannya? CMHG ya. Nah, berarti P0-nya juga dalam CMHG. Seperti itu. Bisa dipahami untuk soal nomor 1? Bisa, Bu. Ada pertanyaan dulu enggak? Aman, Bu. Tidak? Tidak ada pertanyaan? Aman. Oke, sekarang lanjut soal nomor 2. Tadi triknya gimana? Langkah pertama kamu cek dulu larutannya elektrolit apa non-elektrolit. Non-elektrolit. Non-elektrolit, karena di sini sukrosa ya, osa-osa ya, berarti dia adalah non-elit. Oke, kemudian cek dulu ini menggunakan konsep sifat koligatif yang mana? Masih sama, Bu. Menurunkan tekanan uap, Bu. Penurunan tekanan uap ya, berarti delta P. Tulis dulu tadi rumusnya, delta P bisa P0 dikali XT, atau delta P bisa dihitung dari P0 dikurang P, gitu kan ya? Simpen dulu. Oke, yuk kita tulis diketahuinya. Diketahuinya apa tuh, nakku? Berapa gram sukrosa yang harus ditambahkan pada 54 gram air? Berarti ada air ya. Nah, diketahui airnya sebanyak 54 gram. Oke. Untuk menurunkan tekanan uap jenuh air sebesar 0,03 mmHg. Berarti apanya tuh? Delta P ya, Bu ya. Untuk menurunkan tekanan uap. Berarti delta P-nya ya, Nak ya. Delta P-nya itu adalah 0,03 mmHg. Kemudian apalagi yang diketahui? Dalam kurung, tekanan uap jenuh air. Nah, air di sini pelarut. Berarti kalau tekanan uap jenuh air, berarti apa yang diketahuinya? P0, Bu. P0 lah ya. Kalau tekanan uap jenuh air kan pelarut. Nah, berarti itu P0. Tapi kalau misalnya gini, diketahui tekanan uap larutan. Nah, baru itu P. Nyambung ya? Nah, ini karena tekanan uap jenuh air, berarti P0-nya adalah 18 mmHg. Yang ditanya apa sih? Jumlah sukrosanya, Bu. Jumlah sukrosanya. Berat. Jumlah sukrosa, beratnya ya, gramnya sukrosanya ya. Gram dari sukrosanya. Ayo, kira-kira kita bisa menghitung gram sukrosa itu dari mana sih, Nak? Kaitannya sama apa sih? Yang ada gram-gramnya? Molalitas kan, Bu? Sama apa? Molalitas, Bu. Molalitas apakah ada hubungannya dengan delta P? Tidak ada. Fraksi molnya, Bu ya.
Fraksi molnya, karena nanti gitu ya, gram sukrosa itu bisa kita hitung asalkan kita ketemu dengan molnya sukrosa gitu kan ya. Di sini sukrosa sebagai zat terlarut, berarti kita butuh NT-nya dulu gitu. Nyambung nggak, Nak? Ya, oke. Untuk mencari NT, tadi kita butuh apa sih, Nak? Untuk mencari NT berarti kita butuh munculnya di mana NT itu? Munculnya di XT nggak sih? XT itu kan apa? NT dibagi NT ditambah NP gitu kan? Haha. Oke, berarti kita cari XT-nya dulu. Untuk mencari XT, gimana caranya? Kita butuh apa? Kalau mencari XT kita butuh delta P sama P0. Udah ada belum semuanya? Sudah Bu. Sudah, oke. Berarti kita cari dulu XT-nya ya. Delta P sama dengan P0 dikali XT. Berarti untuk mencari XT caranya adalah delta P dibagi P0 gitu kan ya. Berarti 0,03 dibagi 18. Berapa nih? Aduh banyak nih kayaknya ya. 0,03 dibagi 18. Bu Ayu nemunya 1,66 kali 10 pangkat min 3. Nah, 1,66 kali 10 pangkat min 3. Betul segini? Iya Ibu. Oke, kalau udah ketemu XT berarti kita bisa menggunakan persamaan ini kan. XT sama dengan NT per NT plus NP gitu ya. Nah, XT sama dengan NT dibagi NT plus NP. Oke, untuk mencari NT-nya berarti kita butuh NP ya. NP ini apa nak berarti di sini? Molnya dari pelarut, air ya. Berarti gram dibagi MR. Gramnya air berapa di situ? 54. 54. MR-nya air berapa sih, Nak? Masih ingat nggak? Air kan H2O. Berarti MR-nya berapa? Harus di luar 18, ya. 18, betul. Berarti 54 dibagi 18 adalah 3 ya. 3 mol. Oke, berarti kita masukkan ke dalam persamaan ini, Nak. XT-nya kan tadi udah ada ya. Berarti Bu Ayu masukin ya gini, 1,66 kali 10 pangkat min 3 sama dengan NT per NT plus 3. Nyambung nggak? Mudah-mudahan nyambung ya. Oke, terus kali silang nak. Kalau dikali silang kan berarti jadinya gini kan, 1,66 kali 10 pangkat min 3 dalam kurung NT plus 3 sama dengan NT. Nyambung nggak? Iya Ibu. Oke, terus sifat matematika kalau ada dalam kurung itu gini nggak sih? Yang ini dikali NT, yang ini juga dikali 3, gitu nggak sih, Dek? Nah, Iya Bu. iya kan ya? Berarti 1,66 kali 10 pangkat min 3 NT ditambah berapa tuh ya? 1,66 itu tambah, ini nggak sih 5 kali 10 pangkat min 3. Aku kok nemunya gitu? NT, bener nggak? Coy. Lagi dicek Bu. Oh, lagi dicek. 4,98 bukan. Oh, 4,98 ya. Oh, mungkin karena tadi Bu Ayu nggak pakai ini ya, nggak pakai pembulatan tadi itu di kalkulatornya. Berapa? Kalau ini 1,66. 4,98 kali 10 pangkat min 3 sama dengan NT. Gini enak ya. Oke, berarti kalau kita pindah ruaskan yang NT-nya biar jadi satu kesatuan gimana, Nak? Piye, jadi yang kiri ini pindah ke kanan nggak sih? Jadinya gini nggak sih? 4,98 kali 10 pangkat min 3 sama dengan NT dikurang 1,66 kali 10 pangkat min 3 NT. Gitu nggak sih, Nak? 1 dikurang 1,66 kali 10 pangkat min 3. Berapa? Aku gini nggak jadinya 4,98 kali 10 min 3 sama dengan 0,998 NT. Aku nemunya gini, Nak. Berarti NT-nya berapa? NT-nya 4,98 kali 10 pangkat min 3. Berapa, Nak, ini? Iya nggak sih? 4,98 kali 10 pangkat min 3. Bener nggak?
dibagi 0,998. Iya, nggak, Ibu. Cak? Heeh. NT-nya berarti 4,98 kali 10 pangkat min 3, gitu ya? Lah ada bintangnya lagi. Oke. Apakah nyampe sini selesai? Belum ya? Oke, set. Nah, di sini kita selesaikan. Yuk, berarti kalau NT-nya udah ada, tadi gimana? NT sama dengan gram dibagi MR. Berarti kalau mau mencari gramnya sukrosa, itu tinggal NT-nya dikalikan MR ya. Berarti 4,98 kali 10 pangkat min 3 dikali MR-nya sukrosa berapa? C12, H22, O11. MR-nya berapa nih? Ada yang nyari nggak? C-nya 12, berarti 12 kali 12. Ditambah H-nya 22. Ditambah 11 kali 16. 342 bukan sih? Iya, Ibu, 1342. Ya udah berarti dikaliin itu nak NT-nya. Berapa tuh hasilnya? 342 dikali 4,98 bagi 1000. 1,699, ya enggak? 699 gram. Aku nemunya segini. Selip enggak Bu Ayu ngitung? Setuju nilainya segini? Atau pasrah? Iya, Bu. Iya, segitu. Nyambung nggak Lagi ini gitu. cara ngitungnya? Lagi ngitung ya? Ih, kalian itu ini sih ngitungnya lamreta, coy. Lama. Kayaknya 1703, Bu. Berapa? 1703. Salah ya gue ya. 1703. 03. Mananya sih? 4,98 dikali 342. Oh iya. Nah, itulah pentingnya kalian ngecek juga. Ya, 1,703 ya anakku ya. Nah, 1,7. Itu maaf Bu, udah dikali Oh, 342-nya belum Bu? Udah. Udah. Iya kan? Iya Bu, ya Bu, benar Bu. Iya kan, bener kan? Iya nggak sih? Aha. Oke. Gimana soal yang ini? Mantap jiwo? Mantap Bu. Mantap ya. Lama nggak sih, Coy? Kamu kalau kayak gini? Mau dikasih cara cepatnya nggak? Boleh, Bu. Mau Bu. Ya, Bu. Cara cepatnya nanya temen nanti waktu ujian. Enggak deh, nggak boleh ya. Nggak ada cara cepatnya, nak. Kamu harus ngitung satu-satu, coy. Enak banget ya. Ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya adalah kamu ngitungnya yang cepat. Kalau mau cepat lagi tanya aja sama Michael tuh. Michael, jawabannya apa gitu ya. Cepat pasti. Ya, Mike. Mana Mike? Michael ada nggak? Halo, Bu. Iya, ada, Bu. Oke. Ya, nggak ada cara cepatnya, nak. Jadi kamu ya harus telaten satu-satu ngitungnya ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti di ujian, misalnya, aduh Bu, keluar lagi soal yang beginian. Kamu ini aja dulu, kamu cek soalnya dulu lah, di screening dulu aja, cari soal-soal yang mudah dulu ya. Kalau yang kira-kira menghabiskan waktu lama, disingkirkan sejenak. Kan kalau CBT, itu kan soalnya bisa dibolak-balik kan. Maksudnya bisa di back, di next sama di di klik sebelumnya kan bisa kan? Iya nggak sih? Bisa sih harusnya. Ya udah, Balkis kamu sehat Balkis? Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Ini ketua kelasnya mana nih? Oh, kedengeran. Hadir Bu, udah SS Bu. Oke, thank you Desta. Oke Bu. Yuk, bisa lanjut? Lanjut, yuk. Sip, soal nomor 3. Nih coy. Sebanyak 25 gram larutan non-elektrodit lah. Udah jelas ya, non-elit ya. Oke, dilarutkan dalam 700 gram asam cukai dan membeku pada suhu. Nah, berarti ini konsep yang mana cuy? Membeku pada suhu. Konsep apa? Penurunan titik beku. Penurunan titik beku. Rumusnya apa nggak? Penurunan titik beku itu gimana? Delta TB. TF. Bukan
bukan TB, TF. TF bu, Ayo. iya. Bu. Delta TF sama dengan KF dikali M gitu ya. Atau satu lagi gimana? Delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Oke, simpen dulu. Nah, yuk. Diketahui 25 gram larutan non-elektrolit. Oke, berarti ada zat non-elit sebanyak 25 gram. Dilarutkan dalam 700 gram asam cuka. Oke, cuka ya. Cukanya adalah 700 gram. Coy, kalau kayak gini berarti siapa terlarut, siapa pelarut? Larut cuka Mhm. terlarut yang 25 gram. Iya, pelarutnya cuka gitu ya. Non-elitnya itu adalah zat terlarut. Gitu ya. Alright. Terus sekarang kita lihat. Sebanyak sekian gram tadi membeku pada suhu. Nah, berarti apa tuh? Membeku pada suhu. Berarti yang 13 derajat Celcius itu apanya? Sebanyak 25 gram larutan non-elektrolit dilarutkan dalam 700 gram asam cuka dan membeku pada suhu. Ayo, Berarti membeku titik pada bekunya 13 derajat titik itu. beku. Titik beku siapa? Yang TF apa TF TF0? bukan? Bukan delta TF dong. Kenapa Nanti. bukan delta TF? TF0 bu. Coba. Ya, Ibu tanya dulu, kenapa ini bukan delta TF? Karena tidak penurunan Ibu. Karena nggak ada kata-kata penurunan kan? Dia bilangnya membeku pada suhu. Yang membeku pada suhu itu siapanya? Larutannya. Larutannya. Oke, berarti lambangnya apa? TF apa TF0? TF bu. Yo. TF. Berarti TF ya. TF lo. Oke, TF-nya adalah 13 derajat Celcius. Nah, baru ini coy. Jika titik beku asam cuka. Nah, cuka tadi sebagai apa? Pelarut. Nah, berarti kalau titik beku asam cuka, siapa sih? TF0 ya. Oke. Nyambung? 16 derajat Celcius. Cun ya. Mudah-mudahan cun ya. Cun. Oke, terus apa lagi yang diketahui? Tetapan. Ayo, kalau tetapan itu berarti apa, Nak? Tetapan penurunan titik beku. Tetapan itu yang mana? KF. Alright ya, berarti KF-nya adalah 3,5 derajat Celcius per molal. Yang ditanya apa sih? MR senyawa. MR-nya siapa sih? MR-nya elit apa MR-nya non elit apa MR-nya cuka? Non elit. Non elit, betul ya. Berarti kita suruh mencari MR dari senyawa non elit itu. Oke, kira-kira kita menggunakan rumus yang mana? Yang atas apa yang bawah? Biar nemu MR, dia munculnya di mana sih, coy? Gram per MR kali ini ya bu. 1000 per pelarut ya. Nah, itu rumus apa itu? Molal Ibu. Molalitas. Oke, berarti kita pakai persamaan yang atas ya. Nah, tapi kalau persamaan yang atas kita butuh delta TF sama KF. Delta TF-nya udah ada belum? Belum ada ya, coy. Tapi bisa dicari nggak delta TF-nya? Bisa Ibu pakai persamaan Bisa, kedua. betul sekali. Nah, artinya boleh nggak kalau persamaan 1 dan 2 Bu Ayu gabungin jadi gini loh, Nakku. TF0 dikurang TF sama dengan KF dikali molalitas. Nyambung nggak? Nyambung Ya, Bu. oke ya. TF0-nya 16 dikurang 13 sama dengan KF-nya berapa tadi? 3,5. Ini molalitasnya mau M gitu aja apa langsung dijabarkan? Langsung dijabarin aja Langsung Bu. dijabarkan berarti gini nggak sih? Kan gram per MR, berarti 25 per MR, gitu kan? Dikali 1000, pelarutnya adalah cuka, 700. Nyambung nggak? Nyambung dong. Nyambung lah ya. Ya, berarti 1000 sama 700 nolnya tak habisin dulu deh ya. Jebret. Oke. 3,5 sama 7 bisa nggak sih coy dicoret? Bisa sih harusnya, ya nggak sih? Boleh nggak tak coret? Nah, curit-curit ya. Berarti atasnya 0,5 nggak sih coy? Betul ya?
Nah, berarti ini 16 kurang 3 kan 3 sama dengan 0,5 dikali 25 dikali 10 per mr. Nyambung Izin nggak gue? Ibu, Ayo, ayo, ayo. 3,5 sama 7 itu bukannya sisanya di 7 ya, sisa 2 gitu. 3,5-nya habis. Oh, boleh sih kalau mau duanya di bawah. Tapi kalau yang atasnya 0,5 boleh nggak? Sama aja ya. Iya Bu, boleh juga. Boleh juga sih, iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya Bu. Iya Bu. Iya. Betul. Mau yang mana enaknya? Mau yang mana? Mau yang sisanya di atas apa yang bawah? 0,5 aja nggak sih? Ya, Ya. 0,5 aja Tapi Bu. sama aja kok ya, Lip ya. Nanti akan sama aja kok, Lip. Hasilnya pasti sama. Oke, berarti kita tukar tempat dulu touch sama MR ya. Berarti gini nggak sih? MR sama dengan 0,5 kali 25 kali 10 berapa sih, Nak? 25 kali 5 berapa? 125 ya? Ah, 125 per 3. Iya nggak sih? Biasa pakai kalkulator 0,5 kali 25 kali 10. 125 dibagi 3. Iya Bu, Iya betul. nggak sih? Berarti hasilnya Iya, Bu, MR-nya adalah 41,66667 gitu ya. 667. Alright. Apakah nyambung sampai sini? Nyambung ya? Nyambung Ibu. Alhamdulillah. Bisa lanjut ke soal berikutnya? Bisa ya? Boleh Ibu. Yuk, soal berikutnya kamulah yang ngerjain. Masa aku terus? Sok mangga. Sebanyak 45 gram glukosa. Elit apa non-elit? Non-elit, Bu. Non-elit. Non-elit ya, glukosa. Oke, dilarutkan dalam 200 gram asam asetat. Jika titik didih asam asetat murni. Nah, berarti ini hubungannya sama konsep apa cuy? Kenaikan Titik didih. Kenaikan titik didih itu kan rumusnya 2 ya. Yang delta TB sama dengan KB dikali M. Satu lagi gimana? Delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Gitu ya. Oke, yuk. Ini sama-sama kita analisis diketahuinya, tapi nanti cara ngitungnya silahkan ya, kamu cobain sendiri ya. Yuk guys, diketahui apanya? Ada glukosa ya. Glukosa sebanyak 45 gram dilarutkan dalam asam asetat 200 gram. Jika titik didih asam asetat murni, asam asetat di sini apa? Sebagai terlarut apa pelarut? Pelarut. Nah, berarti titik didih asam asetat berarti apanya yang diketahui? TB0. TB0. Oke, TB0-nya adalah 118,3 derajat Celcius. KB-nya udah diketahui 3,07 derajat Celcius per molal. MR glukosanya MR-nya 180. Yang ditanya apa sih? Tentukan TB, titik Bu. didih larutan. Titik didih larutan berarti TB ya. Oke. Monggo. Kalian cobain dulu. Nanti kalau udah ada yang mau mengerjakan boleh resen ya. Silakan. Bu Ayu sambil ngemil ya. Kamu juga boleh kok sambil ngemil. Misi Bu. Hmm. Ini mau mencoba aja Bu, mencoba. Oke, boleh. Michael ya ini ya. Iya. Jadi ini gimana? Gimana ayo gimana? Michael tulis sekian dulu atau yang Ibu yang tulis? Pertama kalau mau nyari TB kita ngapain dulu, Michael? Apa Bu? Kalau mau nyari TB kita pakai rumus yang atas apa bawah? Kalau Michael pakai yang di mana tuh? Yang di atas Bu. Yang di atas berarti nyari delta TB dulu ya? Iya Bu. Silakan, yuk cari delta TB-nya. Delta TB sama dengan? Nah jadi sebelum mencari delta TB itu mereka dulu menghitung molalitas larutan apanya? Boleh. Glukosanya Bu. Jadi M sama dengan massa dari glukosa per mr kali 1000 kali pelarut per pelarut.
Nah, Mm-mm. jadi ya tinggal kita substitusi. Masukkan Substitusi. substitusi. Ya, 45 per Mm-mm. 45 per kan itu MR-nya. MR-nya kan 180 tuh. Jadi Mm-mm. 180 dikali 1000 per 200. 200 itu asam dari asetat. Mm-mm. Ya, itulah. Nah, terus itu dapat kita hitung nanti itu menghasilkan 1,25. Hasilnya berapa? 25 Michael dapat, Bu. 1,25 molal ya. Iya. Yang lain nemu nggak, cuy? Molalitasnya segini. Kita jangan mudah percaya dengan Michael. Musrik nanti kita percaya sama Michael. Percaya sama Tuhan. Enggak beneran. Ini berapa hasilnya segini nggak? Lip, hasilnya kamu segini nggak, Lip? Kalau saya langsung ketemu ke delta TB, Ibu. Oh, berarti delta B. Yuk, berarti Michael langsung dulu yuk. Nanti kita cocokkan. Berarti delta TB sama dengan? Jadi delta TB sama dengan M dikali M dikali KB ya? Oh iya, KB. KB-nya, yoi, 3,07 Ya, dikali 1,25 ya, Mike. Iya, Bu. Berapa, Jadi, cuy? Bentar ya, Bu. Bentar hitungnya. Parah banget kamu tuh belum ngitung. 3,84, Bu. 3,84, Bu. 3,84 derajat Celcius gitu. Iya, Bu. Oke, Agim, kamu ngitung nggak, Gim? Segini nggak, Gim? Iya, Bu, ngitung. Masa, Gim? Ngitung ya, Gim? Iya, Bu, ya. Aman ya? Iya, ngitung, Bu, Oke, ya. iya, oke. Lanjut, Michael. Abis kita udah ketemu delta TB, kumaha? Nah, terus ya kalau misalnya ada ketemu delta TB, ya tinggal bisa juga kita gunakan ini yang di rumus itu tadi. Persamaan 2 ya? Yang ya persamaan 2. Jadi itu delta TB sama dengan TB dikurang TB 0. Nah, karena kita tadi rencananya mau cari TB, jadi TB itu kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi nanti itu sama dengan TB 0 dikurang delta TB, Bu. Tak kosek kamu. Gimana? TB-nya dipindahin ke kiri. Jadi min berarti. Oh iya jadi min, Bu. Ya, gini ya. Min TB sama dengan. Berarti gimana? Iya, min TB sama dengan. Terus ini min delta TB. Min delta TB dikurang TB 0. Dikurang TB 0. Berapa jadinya? Nah, jadi kita masukin TB. Atau bisa juga kita ini, Bu. Kayak dikali, kalau Michael kali negatif gitu. Berarti nanti jadinya TB sama dengan delta TB ditambah TB 0 gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Berapa sih? Ya, jadi ya tinggal kita substitusi aja. Ditambah ini. 118,3 ya? Berapa, Nak? Hasilnya? Bentar ya, Bu. Bentar. 122,14. 100,14 derajat Celcius. 14 derajat Celcius. Aul, nemu nggak Ul segini, Ul? Iya, Bu. Tapi saya caranya langsung dapetin TB-nya semuanya, Bu. Oh, boleh ya. Boleh, bisa aja. Yang penting hasilnya matching kan ya? Yang lainnya ngitung segini nggak, Nak? Desta, kamu ngitung nggak, Desta? Ngitung, Bu. Saya ada. Tadi ada yang resen. Oh, ada yang ini Agi matching, Bu, katanya. Ya wis. Oke. Podo, Bu. Podo, nggih. Sampun ya. Bisa soal nomor 4? Bisa, Bu. Bisa. Oke, mau lanjut soal berikutnya? Lanjut. Cus, soal nomor 5. Monggo. Suatu zat organik. Coy, kalau zat organik biasanya elit apa non-elit? Non. Ya, Nak, zat organik itu biasanya hidrokarbon ya. Dia adalah senyawa non-elit ya. Non-elektrolit. Sebanyak 0,645 gram dilarutkan dalam 50 gram CCl4. Oke, memberikan kenaikan titik didih 0,645 derajat Celcius. Jika KB pelarut adalah 5,03
maka massa molekul relatif zat tersebut adalah, berarti yang ditanya apanya? Massa MR molekul ya. relatif. MR, alright. Ini kita pakai konsep yang apa sih ini? Kenaikan titik didih, Ibu. Yoi. Ya, berarti delta TB sama dengan KB dikali M. Simpen dulu. Terus delta TB, tadi gimana rumusnya lagi? TB dikali TB 0. Gini ya. Haha. Bisa menuliskan diketahuinya nggak? Bisa, Bu. Bisa, silakan. Berarti boleh langsung eksekusi, nak. Bu, ini udah kan bisa. dia zat ininya elit nggak sih, Bu? CC4-nya, Bu? Apa enggak ya, Bu? Kalau kamu melihat perhitungan sifat koligatif yang kita cek zat terlarutnya saja. Nah, CCl4 tapi dia non elit ya. CCl4 itu karbon tetraklorida itu non elektrolit juga. Ya, tapi yang dilihat adalah terlarutnya aja. Gitu. Begono, nak, ya. Ini non elektrolit. Nggak usah dikali I. Silakan. Aku bantuin lah nulis diketahuinya. Diketahui zat organik. Hari ini kalian kuliah apa tadi? 0,4. Hari ini Olahraga. Bu. Olahraga, Bu. Oh, kalian tuh yang tadi pagi lari-lari di depan gedung F itu Iya, bukan sih? Iya, Bu, ya. Iya. Oh. Tadi coba aku panggil ya. Desta. Gitu. Itu Bu, yang sipil udah bukan olahraga lagi Bu, jadi free Bu yang sipil. Ya punten ya. Loh, Yang berarti apa prodi dong yang yang lagi olahraga bikin prodi mana? olahraga kelautan sama geomatika Bu. Loh, emang ini prodi apa aja sih, coy? Sipil, Selain sipil? kelautan, geomatika, tata kelola air, sama kereta api. Oh, banyak toh. Oke. Soalnya kemarin-kemarin kan yang suka telat alasannya gamtek kan anak sipil ya. Aku pikir isinya anak sipil semua, coy. Oke. Oh, ada anak TKA di sini. Mana-mana yang TKA? Anak buahnya Bu Rahma Yanda ya. Siapa nih? Uni Rahma ya. Hah. Poni, weh. Muhammad Alan, Abdul Karim, Rahma juga banyak juga ya. Anak kereta api mana nih? Anak buahnya Bu Amel ya? Saya, Ibu. Wede. Mau jadi apa kamu masinis ya? Emang kalau di kereta api ini ya, bukan lah ya? Itu kan yang bangun itunya ya, infrastrukturnya ya kalian ya. Udah ya, lanjut lah. Silakan dihitung lagi. Weh, Aul mau ngerjain Ul? Iya, Bu, sudah ketemu, Bu. Oke, bentar Ul. Ibu tak nulis ini dulu, memberikan. Oke, berarti yang diketahuinya apa Ul? Zat organiknya ada, CCl4-nya ada, gramnya. Terus apa lagi? Memberikan kenaikan titik didih. Berarti apanya? Delta TB-nya ada, Bu. Alright, delta TB-nya berapa Ul? 0, Delta TB-nya 0,645 Celsius. Lalu tabir larutnya 5,03. Yang ditanya? Ditanyanya itu MR, Bu. MR, betul sekali. Gimana cara nyarinya? Jadi kita langsung aja itu delta TB sama dengan KB kali M molaritas. Delta Jadi kita TB. tinggal kita jabarin aja, Bu. Molaritasnya itu bisa kita jabarin jadinya delta TB sama dengan KB dikali gram per MR dikali 1000 per gram pelarut. Oke, wait. Gram pelarut. Lalu bagaimana lagi? Tinggal kita masukkan semuanya, jadinya delta TB-nya kan 0,645 sama dengan 5,03 dikali 0,645 dibagi MR dikali 1000 dibagi 50. Oke. Ada yang bisa dicurit nggak? Sebenarnya kalau misalnya mau dipindahin MR sama pindahin dulu. sama delta TB-nya bisa dicoret itu, Bu. Ini ya. Nah, aku yang lainnya perhatikan.
Kan kalau dia ada pembatasnya sama dengan, berarti 0,645 yang kiri sama yang kanan bisa dicoret. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung. Terus ada lagi yang bisa dicoret? Biar kita ngitungnya 1000 mudah. sama 50. 1000 sama 1000 50 ya. sama ini ya, Bu. 1000 sama 50 berapa cuy? 1 sama 20. Jadinya 200. 20 sama 1. 20 ya. 20 sama 1 di bawah ya. Oke. Ya, lanjutin Aul. Oke, kalau udah kita lihat itu kan udah dicoret semua kan, jadinya 5 MR-nya dipindahin ke sama atas, dengan jadinya 5,03 dikali 20. Oke, berapa? Dengan begitu kita dapat hasilnya massa molekular relatif dari zat tersebut adalah 100,6. 100,6 gini ya? Iya, betul. Oke, sip. Terima kasih Aul. Yang lain matching Terima kasih, Bu. jawabannya segini. Percis Ibu. Oke. Nyambung nggak yang ini? Bisa lah ya harusnya ya. Yang beginian. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Kayaknya soal nomor 6 kita akan ketemu sama larutan elektrolit nih. Monggo. Silakan, ada yang bisa nggak nomor 6? Itu mencari TF bukan, Bu? Mencari pada suhu berapa larutan membeku. Iya, TF. Betul. Apakah ada yang hati-hati ya nak ya, itu larutan 40% MgSO4. Jadi bayangkan kamu punya larutan 40% MgSO4. Lalu ditambahkan lagi 140 gram air. Kebayang nggak tuh? Wait, Agim, mau cobain Gim? Boleh Bu, boleh. Silakan. Apa dari diketahuinya mungkin Gim? Diketahuinya? Ya, diketahui larutan MgSO4 itu 40%. MgSO4 40%. Sama larutan air, Bu. Air aja ya. Air, oke. 140 gram ya? Iya, Bu. Oke, lalu Tetapan penurunan. KF. Bentar lu, aku ini tadi Agim yang mengerjakan. Wait Gim. Mumpung Ibu Ayu ingat ini Aul. Terus ini Michael. Kamu tulisnya gimana sih Michael? Mike aja Bu, ya. itu namanya Ahmad Aulia di buku. Nanti Aul nanti tahunya. Oh ada ya. Iya, Bu, rame Bu disebut namanya Aul, Bu. Oh gitu, Ahmad Aul. Udah gitu aja ya. Oke. Agim cuma kamu kan Gim? Iya, Bu, cuma Agim satu. Oke. Gimana Gim? Lanjutin. Apalagi yang Itu diketahui? KF-nya Bu yang titik. KF-nya 1,8 derajat Celcius per molar. Ini aku kasih bonus dah MR-nya biar kamu nggak usah ngitung ya. MR-nya MgSO4 itu 120. Nah, dah. Silakan. Yang ditanya itu TF, Bu. Yang ditanya TF, betul. Rumusnya ada 2, Bu. Delta TF sama dengan Delta KF. TF sama dengan KF. KF dikali molal. Delta TF, TF0 dikurang TF. TF0 dikurang TF. Terus? Itu pakai persamaan 2, Bu ya? Pakai persamaan 2 untuk mencari TF. TF dulu. Jadi kalau mau gimana? Cari apanya dulu? TF. TF. TF0 dikurang delta. TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Ini ya, Gim. Gitu nggak? Kalau nggak gini, Bu. Gimana? Kedua persamaannya, Bu. Oh, digabungin. Iya, Bu, ya. Boleh. Kalau mau kamu gabungkan berarti gimana, Gim?
Ibu, ada sedikit keliruan Bu di air Bu. Itu kan 100% itu kan 100%. Kadar air itu kan kadar jumlah larutan tuh ada 100% gitu Bu. MgSO4 tuh 40% dikurang 100 dikurang 40% Bu. Jadi jumlah airnya ditambah Bu. 140 Oh, gini maksud ditambah. kamu ya. Berarti Iya. oke, mungkin saya terjemahkan gini ya maksud Agim. Bu, ini kan ada larutan 40% MgSO4. Nah, artinya di dalam larutan tersebut MgSO4-nya dianggap ada 40 gram, gitu ya, Nak ya. Kemudian ada airnya 60 gram, gitu maksudnya Agim. Bukan? Iya Bu, iya benar Bu ya. Oke, berarti nanti airnya itu adalah air yang di larutan MgSO4 ditambah dengan air yang 140 gram ini, gitu. Iya benar Bu ya. Oke, next, lanjut. Iya pakai kedua persamaannya Bu. Berarti gimana kalau pakai TF kedua persamaan? TF0 TF0 kurang TF TF sama sama dengan dengan KF dikali dijabarin Bu ya. boleh. Gram per mr dikali 1000 per gram pelarut. 1000 per gram pelarut. Oke. Dimasukin Bu. Boleh. TF 0-nya berapa? 0 Bu, 0. 0 karena dia air ya. Oke, min Iya, TF sama dengan KF-nya 1,8 1,8 dikali 40 per mr-nya tadi 120 Bu. 120 Dikali 1000 per gram pelarutnya itu 200. 200. Oke, terus Min TF sama dengan ini langsung aja ya. Iya, turun. Min TF sama dengan 1,8 dikali itu bisa dicurit-curit Bu. Curit-curit. Oke. Iya, Bu. Kamu jadi ketularan aku curit-curit juga nih. Oke, 40 sama 120? 3 Bu. 3-nya di atas sama bawah? Dibagi Bu, dibagi per Bu. Oh, berarti 1/3 gini ya. Oh iya, boleh Bu. Terus 1000 sama 200? 5 Bu, 5. Gini, ha. Iya Bu ya. Oke, berarti ada yang kurang nggak Bu? Jumlah ionnya Bu ya? kurang berisi. Oh Iya, iya, elit kamu Bu, kurang ya. elit. Elit. Oke, dia elit. Elitnya elit kuat apa elit lemah? Kuat Bu, kuat MgSO4. Ya, anggap aja ya. Tapi sebenarnya dia garam sih ya. Kalau garam itu elit kuat. Tapi kalau nggak ada keterangan alfanya, anggap aja elit kuat ya. Oke, kalau elit kuat berarti I-nya sama dengan jumlah ion ya. Iya, Mg2 plus SO4 tuh min Bu. Kalau dijabarin. Jadi ada 2 ion. Bentar. MgSO4 adalah Mg2 plus ditambah SO4 2 min. Gini ya, Nak? Berarti jumlah ionnya 2. Oke, berarti dikali 2 gitu ya. Ini dikali I, dikali 2, dikali 2. Oke, berapa jadinya? 18. Coba. Min TF. Ya, min TF. 18 sama 3 bisa dicurit Bu ya. Oh, ini maksudnya 1,8 kamu kali 5 kali 2, 18 gitu. Iya, 1,8 sama 3 bisa dicurit nggak sih itu Bu? Oh, bisa. Apa sih yang enggak? Bisa. Oke, curit-curit. Oke, kalau dicuri-curit berapa? Gim. 0,6 Bu ya. Yang mana? 0,6-nya atas apa bawah? 1,8 Bu. 0,6. Oke, berarti 0,6 dikali 5. 5 kali 2 aja berapa? 5 kali 2 kan 10. 10 kali 0,6? 6 Bu. 6. Alright, berarti TF-nya minusnya pindahin ke kanan. Minus 6 derajat Celcius. Oke, terima kasih Agim. Yang lain nyambung nggak? Cuy. Nyambung Bu. Nah, tadi Agim hampir terjebak lupa dikalikan dengan faktor Van Hoff. Nah, hati-hati nanti kalau kamu ketika mengerjakan soal, jadi dicek lagi ya. Dicek lagi
itu elit apa non elit. Kalau memang dia adalah larutan elektrolit, jangan lupa dikalikan dengan faktor Van Hoff ya. Soalnya takutnya di pilihan jawabannya dikasih jebakan ada ya. Ya, kamu salah ngitung deh jadi. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Sip, mau lanjut? Lanjut Bu. Lanjut. Oke, Izin Bu, silakan. Ayo. Oi, kenapa? izin Bu, nanti boleh ada istirahat buat sholat nggak Bu? Oh, ini mau dilanjutin sampai 10 soal. Satu soal lagi aja gimana? Sisanya kamu kerjain sendiri. Izin Bu, boleh Bu. Ya, ini satu soal lagi aja karena tekanan Boleh semua saya nggak Bu? ada. Hah? Gimana? Saya boleh ngerjain nggak Bu? Oh, boleh. Siapa nih? Arido Bu. Siapa nak? Muhammad? Arido Bu. Arido. Yes. M. Arido. Oke. Panggilannya siapa? M. Arido Bu. Kirain panggilannya M. Ya udah ya Arido. Silakan, apa yang diketahui? Bu, maaf ya Bu ya, agak berisik. Suruh diem aja dulu, Dok. Sudah, Ternyata itu suaranya emaknya Arido. Suruh diem. Ya, lanjut. Diketahui. Ayo Bu, diketahuinya ureanya 120 gram itu Bu. Oke, ureanya 120 gram. Lalu? Terus yang T-nya 340. Suhunya 340 Kelvin. Ya. Kemudian Volumenya 6 liter. Volumenya 6 liter. Lalu? MR ureanya itu 60. Oke, MR ureanya 60. Yang ditanya apa sih, Nak? Yang ditanya Pi-nya. Oke, yang ditanya Pi-nya ya. Yes. Gimana cara nyari Pi? Pi sama dengan M besar kali R kali T, Bu. M besar kali R kali T. Perlu dikali nggak, Nak? Perlu. Perlu dikali I. Kenapa perlu dikali I? Nggak Bu, nggak pakai I, nggak pakai I. Kenapa? Karena dia tekanan osmotik. Ini bukan harusnya ureanya. Urea itu apa? Elit apa non elit? Non elit. Non elit, oke. Karena ureanya dia non elektrolit. Sip. Lanjut. Terus tinggal dimasukin kan Bu itu gram per mr. Oh, dijabarin dulu molaritasnya. Yeah. Oke. Dikali coy. 1000. Ini suara aku masih kedengeran nggak? Kedengeran Bu. Masih Bu. Tapi layarnya nggak jalan ya? Jalan Bu. Oh, jalan di kalian. Oke. Dikali R, dikali T ya. Oke. Ya. Masukkan. 120. Per 60. Oke. Dikali 1000. Oke. Terus itu kan dari liter kan Bu. Sedangkan dia mintanya mililiter. Jadinya dikali. Jadi 6000. Oh, dikali 1000 ya. Oke. Yes. Terus dikali 0,082. Tetapannya. Terus? Dengan kali 340. Oke. Apakah ada yang bisa dicurit? Bisa, itu dicoret Bu. Yang mana? 120 dan 60. Oke, berapa? 2. Duanya di atas ya? Yes. Oke, lalu? Terus 1000 dengan 6000 itu bisa dicoret. Coret-coret 6 ya? Jadi 3. 1000 sama 6000 dicoret jadi 3. Kosek kamu. Jadi 6. Maksud kamu 2 sama 6-nya ya? Iya, tadi maksud gitu. Tapi ini juga bisa sih. Bisa sih. Jadi gimana? Mau gimana nih? Terus Pi sama dengan? Saya mau langsung gitu boleh nggak sih Bu? Kayak 0,082. Boleh. 0,082 dikali 340. Terus dibagi 3 gitu. Wede, berapa emang hasilnya? Saya udah nyari di kalkulator Bu. Wede, berapa coy? 9.293. Berapa? 9,293. Oh, 9,293.
3. Satuannya apa kalau tekanan osmotik? ATM. Yoi, ATM. Terima kasih, Rido. Iya, sama-sama Bu Cuy. Oke. Yang lainnya bisa dipahami soal nomor 7? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, 3 soalnya Pak Erin ya. Ih, pada diem. Mau nggak nomor 8, nomor 9, nomor 10-nya kerjakan sendiri ya, Nak? Oke, Bu. Oke. Ini kan TPB 23 yang kemarin gagal hybrid itu kan? Yes, benar Tapi sekali, kamu Bu. nyambung nggak itu, cuy? Dengar rekaman aku. Agak kurang sih, Bu. Agak Agak kurang. kurang, Bu. Mau ada itunya, Kelas mau pengganti, ada itunya Bu. apa? Mau diajarin? Apa? Mau banget Kelas lah, Bu. pengganti. Ya, Bu. Kapan kalian free-nya? Kelas penggantinya mau datang gitu ke kampus? Boleh, Bu, boleh. Ada ruangan Kelas kosong nggak pengganti. masalahnya? Boleh, Bu, nggak mau online. Nah, itu dia. Susah sih, cuy. Nggak ada ruangan kosong nanti, cuy. Jadi gimana? Kita ganti online? Nggak apa-apa. Bagaimana baiknya Ibu aja, Bu? Oke, kalau baiknya aku mah online, coy. Daripada aku ini nyariin ruangan kosong. Susah soalnya nyari ruang kosong. Ada sih di samping embung itu kosong sih. Nggak ada apa-apa. Nggak perlu, Bu, online. Apa? Desa? Tadi desa apa? Nggak apa-apa, Bu, kalau Ibu bisanya online dan memang minjem ruangan di Tera itu susah, jadi sulit kan? iya, Bu. Sesulit lupakan Rehan kan? Kayaknya. Jadi online aja ya. Kalian kapan free-nya? Beda-beda ya? Minggu ini full gamtek, Bu. Full gamtek. Udahlah, bolos dulu gamteknya. Enak betul Ibu ini ya. Ibu itu enak betul. Oh, gini aja, Nak. Gimana ya? Malam paling. Izin, Ibu. Yes. Hari Kamis kan ada kelas Ibu ya? Heeh. Oh, tapi nggak bisa deh hari yang praktikum. Hari Kamis ada kelas Ibu. Heeh. Gimana? Maksudnya habis kelas Ibu gitu. Tapi ada yang praktikum, saya lupa. Tapi ada yang praktikum ya? Praktikum apa sih? Fisika dasar, Bu. Fisika dasar, Ibu. Oh iya. Gimana ini? Malam sih, Bu. Malam sih memang sih. Rabu malam aja. Besok malam. Ngantuk, Bu. Ya nggak boleh ngantuk lah. Harus ngopi. Gimana? Rabu malam paling. Jadi biar hari Kamisnya ketika kidas udah tinggal lanjutin gitu. Ibu, boleh, maaf. Bu. Ayo. Des, Mau kamu nanya. minta maaf mulu, Des. Enggak, Bu, mau nanya. Kan kemarin saya lupa ngerjain kuis kidas. Kan sebenarnya itu udah mau ngerjain ya, Bu. Tapi waktu mau ngerjain tuh e-learning-nya lagi maintenance waktu saya mau ngerjain. Terus akhirnya saya lupa ngerjain. Itu kira-kira nanti di minggu ke-7. Sebelum ada ya, UTS Bu? bisa dibuka. Dicek aja ya. Bu. Terima kasih, Bu. Kalau ada yang ketinggalan nanti di minggu ke-7 itu bisa dibukakan lagi ya. Bu, makasih ya, Bu. Yo, ngapa, Ul? Izin bertanya, Bu, untuk yang kuis kalau nggak salah minggu 5, kalau nggak salah di e-learning, Bu. Itu betul, Bu, dia deadline-nya 3 hari setelah kuis minggu 4, Bu. Soalnya kayak enggak kok. padat banget gitu, Bu. Enggak kok. Udah saya ganti tadi. Udah saya ganti ya. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Udah saya ganti. Ya udah ya, besok malam gimana, coy? Jam 7 dong. Papa nggak? Udah saja, Bu. Jam 7 sampai jam setengah 9. Apa jam 7 sampai jam 8 aja? Jam 8 aja, Ibu. Ya udah gimana? Jam 7 sampai jam 8 aja? Ketumbur ajan, Bu. Oh, iya sih. Iya. Jam 8 sampai jam 9. Ngantuk nggak? Ngantuk, Bu. Sama, aku juga ngantuk pasti jam segitu. Jadi gimana dong? Jam 7 sampai dengan selesai, Bu. Azan jam 7 sampai paling nanti dijeda dulu aja ya. Sholat dulu, sholat Isya gitu ya. Terus lanjut lagi. Gitu kali ya. Bisa, Bu. Kan kalau sholat Isya waktunya agak lama ya, Bu. Jadi dilanjut juga nggak apa-apa sih, Bu. Nggak boleh tahu menunda-nunda sholat, Desta. Iya, Ibu, maaf. Tapi maksudnya kan
Iya. Para. Ya tapi tetap sholat gitu loh guys. Iya. Bisa sih. Dijamak aja lah enggak sama subuh coy. Jeda azannya aja, Bu. Oh, udah azan coy ya? Udah azan maghrib ya? Ya udahlah nanti gitu aja. Mungkin kita jeda dulu sholat isya dulu ya. Mungkin kita jeda 10 sampai 15 menit terus kita lanjutin lagi gitu. Tapi kita mulainya jam 7 gimana? Alright, Bu. Ya wes ya, gitu aja ya, cuy. Dah, ini nomor 8, nomor 9 sama nomor 10 coba kamu kerjakan sendiri ya. Nanti aku share di itu. Aku bagikan ke ke siapa ya? Ke Desta ya, Tak? Nanti kamu japri Ibu ya, Tak? Nanti saya kasih. Oke, Bu. Oke, deh ya gitu aja karena bentar lagi udah mau maghrib. Tutorial hari ini kita cukupkan sampai di sini. Besok malam kita ketemu untuk mengganti ya yang kalian kemarin gagal hybrid ya. Ya sudah, thank you ya untuk hari ini. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Yo. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu. Terima kasih, Bu.